Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi keseimbangan pasar. Ada 5 fungsi atau rumus yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi keseimbangan harga, adanya efek pajak, dan juga adanya efek subsidi. Yang pertama adalah fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan A min B P, di mana QD adalah kuantitas barang yang diminta. Adalah konstanta, yaitu mewakili faktor-faktor di luar harga yang dianggap konstan. Yang B ini adalah koefisien. Nah, kenapa bertanda negatif? Karena hubungan harga dengan permintaan bersifat negatif. Seperti yang minggu lalu sudah kita bahas, karena ketika harga naik, permintaan akan turun, dan sebaliknya. Dan P di sini melambangkan harga. Kita langsung masuk ke contohnya. Pada saat harga jeruk 5.000, permintaan jeruknya 1.000, tetapi pada saat harganya naik menjadi 7.000, permintaannya akan turun menjadi 600. Dari situ kita dapat data P1 dan P2, Q1 dan Q2. Setelah kita mengetahui P1, P2, Q1 dan Q2, langsung dimasukkan ke rumus ini. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Dan ini angkanya kita masukkan ke dalam rumus. Setelah seperti ini langsung dikalikan silang. P min 5.000 dikalikan min 400 di sini, dan Q min 1.000 dikalikan dengan 2.000 di sini. Nah, setelah itu jangan lupa Q dipindah ruas ke sebelah kiri, karena pada fungsi permintaan Q ada di ruas sebelah kiri, dan kita mendapatkan hasil Q sama dengan 2.000 min 0,2 P. Selanjutnya fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah QS sama dengan A plus BP. Untuk keterangannya tidak jauh berbeda dengan fungsi permintaan, hanya terdapat perbedaan pada tanda plus minnya. Jika penawaran tandanya adalah plus atau positif, karena hubungan harga dengan penawaran bersikap positif. Seperti yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, ketika harga naik, penawaran juga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Pada saat harga durian 3.000, toko A hanya mampu menjual 100 buah. Nah, ketika harganya dinaikkan menjadi 4.000, toko A mampu menjual menjadi 200 buah. Dari sini kita dapat mengetahui P1, P2, Q1, dan Q2. Setelah kita mengetahui P1, P2, Q1, dan Q2, langsung dimasukkan rumus seperti tadi yang ada di fungsi permintaan. Langsung dimasukkan angka-angkanya, dan ketika sudah seperti ini langsung dikalikan silang 100 dikalikan P min 3.000 di sini, dan Q min 100 dikalikan 1.000 di sini. Jangan lupa Q juga harus dipindah ruas ke sebelah kiri, karena fungsi penawaran Q juga ada di ruas sebelah kiri. Nah, ini mengapa Bu kok 1/1000? Nah, ini dari 1.000 dipindah ruas ke kanan menjadi 1/1000, dan didapatkan hasil Q sama dengan min 200 plus 0,1 P. Selanjutnya adalah fungsi keseimbangan harga. Kita sudah mengetahui dari minggu kemarin, keseimbangan harga akan tercapai ketika permintaan sama dengan penawaran. Jadi, fungsinya bisa dituliskan sebagai QD sama dengan QS, atau PD sama dengan PS, atau harga permintaan sama dengan harga penawaran. Langsung masuk ke contoh soalnya. Tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan QD sama dengan 16 min 2P, dan fungsi penawaran QS sama dengan min 4 plus 3P. Jadi caranya langsung dimasukkan fungsi dari permintaan dan fungsi dari penawaran. Nah, ini fungsi permintaan dan ini fungsi penawaran. Lalu dipindah ruas menjadi 16 plus 4 sama dengan 3P plus 2P. 20 sama dengan 5P. P sama dengan 4. Jadi harga keseimbangannya kita ketemu 4. Dan setelah itu kita masukkan nilai tersebut ke dalam fungsi yang sudah ada, salah satu. Nah, saya mengambil yang fungsi permintaan, yaitu Q sama dengan 16 min 2P. Langsung kita masukkan Q sama dengan 16 min 2P tadi, sudah ada 4. Dan Q ketemu 8. Selanjutnya kita masuk ke adanya efek pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Nah, pengaruh pajak dan pemberian subsidi suatu barang yang diproduksi atau dijual akan mempengaruhi keseimbangan pasar tersebut. Ada 3 poin yang harus menjadi pedoman. Yang pertama adalah tidak terasa pada permintaan. Jadi, pajak dan subsidi tidak mempengaruhi permintaan.
Dan yang kedua jadi D atau permintaannya akan tetap, fungsi permintaan akan tetap. Dan yang ketiga, adanya efek pajak dan subsidi, maka akan berdampak ke yang pertama ke penawaran dan yang kedua ke harga. Bagaimana pengaruhnya akan kita bahas satu-satu setelah ini. Oke, pengaruhnya ketika ada efek pajak. Ketika pemerintah memberikan pajak, maka harganya akan naik dan penawarannya atau QS-nya nanti akan turun. Seperti itu ya, dan permintaannya tetap. Langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi fungsi permintaannya P sama dengan 15 min Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berapa P dan Q keseimbangan sesudah dikenakan pajak sebesar 3 unit? Ketika ada soal dipengaruhi pajak maupun subsidi, biasakan menggunakan QS karena hanya penawaran yang akan berubah, permintaan tidak. Jadi ini penawaran sebelum pajak dan sesudah pajaknya sama dengan P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 3, yaitu P sama dengan 6 plus 0,5 Q. Dan jangan lupa Q dipindah ruas di sebelah kiri, jadi Q sama dengan min 12 plus 2P. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus keseimbangan harga dan ini permintaannya tetap kan yang seperti di soal sama dengan Q sama dengan 15P dan dimasukkan ke fungsi keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. 15 min P sama dengan min 12 plus 2P. Jadi 5 plus 12 sama dengan 2P plus P. 27 sama dengan 3P. P sama dengan 9 dan P sama dengan 9 ini merupakan harga keseimbangan setelah dikenakan pajak. Nah, untuk mengetahui Q setelah dikenakan pajak, masuk ke salah satu fungsi 15 min P, Q sama dengan 6. Jadi, Q setelah pajak adalah 6. Sekarang adalah efek subsidi. Ketika pemerintah memberikan subsidi, maka harganya akan turun dan penawarannya akan naik. Kebalikan dari efek pajak tadi. Kita langsung masuk ke contohnya. Fungsi permintaannya Q sama dengan 15 P dan fungsi penawarannya Q sama dengan min 6 plus 2P. Berapa P dan Q keseimbangan sesudah diberikan subsidi sebesar 1,5 per unit? Jangan lupa yang digunakan adalah fungsi penawaran atau QS, yaitu ini fungsi penawaran sebelum ada subsidi dan ini setelah ada subsidi yaitu P sama dengan 3 plus 0,5 Q min 1,5. P sama dengan 1,5 plus 0,5 Q. Jangan lupa Q dipindah ruas ke sebelah kiri, jadi hasilnya Q sama dengan min 3 plus 2P. Dan persamaan permintaannya tetap yaitu Q sama dengan 15 min P seperti yang ada pada soal. Langsung kita masukkan ke rumus keseimbangan harga yaitu QD sama dengan QS atau fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Langsung dimasukkan fungsinya dan hasilnya 15 plus 3 sama dengan 2P plus P yaitu 18 sama dengan 3P. P sama dengan 6. Nah, P sama dengan 6. 6 ini adalah harga keseimbangan setelah adanya subsidi. Setelah itu, untuk mengetahui Q, maka dimasukkan salah satu fungsi, yaitu Q sama dengan 15 min P, dan hasilnya adalah 9. Nah, 9 ini adalah Q setelah adanya subsidi. Sekian penjelasan tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan fungsi keseimbangan harga. Semoga bisa dipahami dengan baik. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.